MU menang atas Nottingham Forest di Piala Liga. Ibra kecam pemain Argentina yang lecehkan Mbappe. Barcelona incar Dusan Vlahovic. AC Milan jadi yang terdepan boyong Nicolo Zaniolo. Demi Bellingham, Real Madrid rela korbankan Kamavinga. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester United menang 3-0 atas Nottingham Forest dalam leg pertama semifinal Carabao Cup atau Piala Liga di Stadion The City Ground, Kamis 26 Januari dini hari. 3 gol tim Setan Merah dibuat oleh Marcus Rashford, Wout Weghorst, dan Bruno Fernandes. Selanjutnya, MU akan menjamu Forest pada leg kedua yang akan berlangsung di Stadion Old Trafford pada 1 Februari. Barcelona lolos ke semifinal Copa del Rey usai menang 1-0 atas Real Sociedad di Stadion Camp Nou. Gol tunggal Barcelona diciptakan oleh winger mereka Ousmane Dembele di awal babak kedua. Duel Mainz versus Borussia Dortmund berakhir dramatis untuk tim tamu. Pada laga yang dihelat di Mewa Arena Kamis 26 Januari dini hari, Mainz yang jadi tuan rumah langsung unggul di menit kedua lewat Lee Jae-sung. 2 menit berselang, Dortmund menyamakan skor 1-1 lewat Julian Ryerson. Kemudian gol Giovanni Reina di menit akhir injury time membawa Die Borussen menang 2-1. Kompetisi UEFA Nation League akan menggunakan fase gugur model baru setelah 2024. Hal demikian diumumkan Badan Sepak Bola Eropa itu setelah pertemuan Komite Eksekutif UEFA. Fase gugur akan dimainkan pada Maret dan menciptakan keberlanjutan antara fase grup yang berakhir pada November dengan putaran final pada Juni. Pemenang dan tim peringkat kedua Liga A akan berpartisipasi pada perempat final yang menggunakan format kandang dan tandang, di mana para pemenang akan lolos ke 4 besar. Derby Madrid bakal tersaji pada laga perempat final Copa del Rey 2022-2023 di Santiago Bernabeu, Jumat 27 Januari dini hari. Jelang laga, Antoine Griezmann justru dibuat senewan dengan laporan yang menyatakan bahwa jatah tiket untuk pendukung Los Rojiblancos dibatasi. Dari laporan menyebut jika pendukung Atletico hanya mendapatkan jatah 600 tiket dari kapasitas stadion hingga 80.000 tempat duduk. Tentunya, jumlah 600 penonton untuk fans tamu terbilang sangat sedikit, hanya sekitar 0,75%. Wow, ini sungguh gila. Zlatan Ibrahimovic mengkritik beberapa pemain Argentina selain Lionel Messi. Ini terkait cara penggawa Albi Celeste melakukan selebrasi setelah menjuarai Piala Dunia 2022. Setelah final, pemain Argentina mengejek Kylian Mbappe di ruang ganti. Begitupun Emi Martinez yang mengejek Mbappe saat parade juara. Ibra menilai pemain-pemain yang berperilaku buruk seperti itu tidak akan dikenang layaknya Messi. Menurutnya tidak ada alasan bagi mereka untuk mengejek Mbappe. Tottenham Hotspur resmi menyelesaikan transfer Arnold Danjuma setelah membajak kesepakatan Everton untuk striker Villarreal tersebut. Danjuma bergabung dengan tim London Utara tersebut dengan kesepakatan pinjaman jangka pendek, yakni hingga akhir musim dan tanpa opsi pembelian permanen. Dilansir One Football, gelandang Juventus Weston McKennie disebut terima tawaran Leeds United. McKennie kabarnya masuk dalam proyek Amerikanisasi juru taktik Leeds United, Jesse Marsch. Laporan yang sama mengklaim salah satu pertimbangan McKennie menerima proposal Leeds United karena adanya sosok pelatih Jesse Marsch. Klub Liga Inggris Everton dilaporkan siap membayar hingga 25 juta pounds untuk mendaratkan pemain sayap Chelsea Hakim Ziyech sebagai calon pengganti Anthony Gordon Januari ini. Pemain Maroko itu bukan anggota kunci skuad Graham Potter dan sebagian besar telah menjadi opsi rotasi untuk The Blues musim ini. Everton sedang mengejar Ziyech karena mereka ingin menyelesaikan masalah pada lini serang.
Bantu Newcastle United kalahkan Southampton 1-0, Nick Pope disebut penjaga gawang terbaik dunia. Hal ini dikatakan oleh gelandang The Magpies, Bruno Guimaraes. Itu merupakan kelanjutan dari performa apik Pope yang tak pernah kebobolan dalam 10 laga beruntun. Pujian senada juga diungkapkan oleh pelatih Newcastle, Eddie Howe. Masalah yang menimpa Juventus coba dimanfaatkan oleh Barcelona untuk mendatangkan para pemain bianconeri. Satu nama yang masuk dalam incaran El Barça adalah striker Juventus Dusan Vlahovic. Sportskida mengabarkan, Barcelona siap membayar 80 juta euro untuk mengontrak Dusan Vlahovic, tetapi bisa menghadapi persaingan dari klub Liga Primer seperti Arsenal dan MU. Real Madrid rela mengorbankan bintang muda mereka sendiri demi mendapatkan jasa gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham. Hal ini karena Madrid tak sanggup jika harus mengeluarkan 150 juta euro yang dipatok Dortmund. Untuk mengakali ini, Madrid akan memberikan sejumlah uang kepada raksasa Jerman itu plus Eduardo Camavinga. Madrid tahu bahwa Dortmund dulu pernah mengincar jasa Camavinga sehingga mereka memasukkannya dalam kesepakatan transfer ini. AC Milan menjadi kandidat kuat memboyong Nicolo Zaniolo dari AS Roma. Zaniolo sendiri sejatinya sudah menyetujui secara lisan soal gaji senilai 3,5 juta euro. Ia bahkan menyetujui durasi kontrak hingga 2027. Namun yang menjadi masalah adalah penentuan harga transfer yang masih alot. AS Roma hanya akan membuka negosiasi soal transfer Nicolo Zaniolo jika harga mahar di angka 40 juta euro. Pelatih Manchester United Erik ten Hag memperingatkan bahwa timnya harus meningkatkan permainan di beberapa area meski menang 3-0 lawan Nottingham. Pria asal Belanda itu menyoroti kemampuan anak-anak asuhnya untuk mengantisipasi dan beradaptasi saat tim lawan melakukan perubahan taktik permainan. Tidak hanya itu, ex-pelatih Ajax itu pun menyebut ada kecenderungan penurunan intensitas permainan pada pertengahan babak pertama. PSG memulai pembicaraan dengan Lyon mengenai transfer wonderkid lawas mereka, Ryan Cherki. Cherki dibidik PSG untuk menggantikan Pablo Sarabia yang telah menyelesaikan kepindahan ke Wolverhampton dan diharapkan bisa memberikan dukungan kepada lini depan yang dihuni para bintang seperti Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Neymar. Meski baru setahun bergabung dan ia punya pengaruh, Lionel Messi diabaikan oleh PSG soal ban kapten klub. Pelatih PSG Christophe Galtier telah mengkonfirmasi bahwa Kylian Mbappe adalah wakil kapten klub setelah keputusan dibuat menyusul perpanjangan kontraknya tahun lalu. Saya memutuskan bahwa dia adalah kapten kedua sejak awal musim. Pada musim ini dia pantas mendapatkan ban kapten ini ketika Marquinhos tidak ada karena dia telah memutuskan untuk bertahan. Mantan bek Juventus, Patrice Evra meminta penggemar bianconeri untuk mendukung klub di tengah masalah di luar lapangan dan hukuman pengurangan 15 poin. Dan mereka akan kembali karena sejarah tidak pernah mati. Jadi, saya meminta semua pendukung sejati untuk berdiri di belakang Juventus. Kami membutuhkan semua orang sekarang, kata Evra. Diketahui, Evra menghabiskan 2,5 tahun bersama Juventus dari Juli 2014 hingga Januari 2017. Klub Premier League Nottingham Forest seperti dilansir Football Italia tertarik untuk mendatangkan pemain Inter Milan Roberto Gagliardini. Pemain 28 tahun itu melampiaskan rasa frustasinya pekan lalu karena kurangnya waktu bermain dan mengkonfirmasi bahwa dia tidak akan menandatangani kontrak baru sehingga bisa pergi secara gratis ketika kontraknya saat ini berakhir pada 30 Juni. Dikutip dari Diario AS, striker AC Milan Olivier Giroud membeberkan rencana untuk masa depannya. Pemain timnas Prancis itu membuka peluang pensiun hingga kemungkinan hijrah ke Amerika Serikat untuk berkarir di Major League Soccer atau MLS. Saat ini, Giroud masih memiliki kontrak untuk menetap di San Siro hingga akhir musim 2022-2023 mendatang. Namun, pemain berusia 36 tahun itu belum juga mendapatkan perpanjangan kontrak untuk tetap berseragam rossoneri.
Bek PSG Sergio Ramos diketahui memiliki koleksi kuda pacuan. Salah satunya bernama Alamo yang dikenal sebagai salah satu kuda pacu terbaik di Spanyol. Kini, seperti dilansir The Sun, Alamo tak lagi dimiliki Ramos alias sudah dibeli keluarga kerajaan Arab Saudi dengan mencapai GBP 1,3 juta atau setara dengan 24,1 miliar rupiah. Harga yang sama ketika Alamo dibeli Ramos 2 tahun lalu. Tapi entah apa alasan Ramos tidak mengambil cuan. Yang pasti, Alamo dibeli keluarga kerajaan Arab Saudi untuk diserahkan kepada Federasi Equestrian Arab Saudi dan diproyeksikan bersaing dalam Olimpiade Paris 2024. Dilansir ESPN, Chelsea sedang mempersiapkan tawaran untuk mendapatkan tanda tangan Malo Gusto dari Lyon. Klub Liga Premier itu sadar bahwa untuk mendatangkan Gusto dibutuhkan 40 juta euro atau 652 miliar rupiah. Belum ada tawaran resmi dari Chelsea untuk Gusto, tetapi dia telah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub dalam kontrak 6,5 tahun dan ingin pindah ke Stamford Bridge. Tapi untuk bisa merekrut Gusto, Chelsea kini mendapatkan tantangan dari Manchester United. Gelandang Brighton Moises Caicedo akhirnya buka suara di tengah kabar bahwa Liverpool dan Chelsea tertarik merekrutnya. Ia menegaskan tak peduli dengan semua rumor tersebut. Pasalnya, ia hanya fokus menjaga performanya dengan Brighton. Saya menangani spekulasi dengan baik. Anda mendengar desas-desus di sana-sini, tetapi saya hanya mencoba untuk fokus pada klub tempat saya berada sekarang. Klub yang membuka pintu bagi saya untuk bermain setiap minggu, tegas Caicedo. Oceans telah diluncurkan sebagai bola pertandingan resmi untuk Piala Dunia Wanita FIFA 2023. Bola itu telah diluncurkan dengan cara yang spektakuler di Sydney atau Gadigal, Australia, melintasi cakrawala Sydney yang ikonis dengan helikopter sebelum tiba di Taman Mars yang menghadap ke Pantai Bondi. Piala Dunia Wanita 2023 sendiri akan dihelat di 2 negara Oseania, yakni Australia dan juga Selandia Baru. Real Madrid membidik skuad yang lebih muda dan itu akan melibatkan pencoretan pemain berusia di atas 30 tahun. 2 pemain yang termasuk dalam golongan ini adalah Luka Modric dan Eden Hazard. Keduanya bergaji tinggi dan mengeluarkannya dari skuad akan memberi ruang bagi pemain muda incaran seperti Jude Bellingham. Menjual 2 tersebut adalah pilihan dan menurut Football Espana, ada ketertarikan pada servis mereka dari Al Nassr. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan akan memboyong gelandang Lyon, Houssem Aouar apabila mereka jadi berpisah dengan Timo Bakayoko. Kebetulan sekarang ini kontrak Aouar di Lyon berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Jika direkrut sekarang, Milan bisa mendapat potongan harga. AC Milan sendiri sebelumnya mendapatkan kabar bagus soal Houssem Aouar. Sang gelandang kabarnya berniat gabung Rossoneri. Mikhailo Mudryk memang baru bermain 30 menit bagi Chelsea dalam debutnya saat menghadapi Liverpool. Namun, dia langsung mampu pecahkan rekor sebagai pemain tercepat Liga Primer Inggris musim ini. Menurut statistik yang dirilis pihak Liga Primer, Mudryk sukses mencapai 36,63 km per jam saat melawan The Reds. Membuatnya jadi pemain dengan lari tercepat di musim 2022-2023. Rekor itu membuat Mudryk mengangkangi Anthony Gordon-nya Everton yakni 36,61 km per jam dan striker Liverpool Darwin Núñez dengan 36,53 km per jam. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!